Apa yang harus saya baca, yang sering saya baca itu mesti saya baca lagi. Oke, saya akan kasih tahu. Ibu, bagaimanapun juga kita orang Islam itu kadang-kadang tidak tahu, bahkan ada orang yang kita anggap dia lebih tahu malah menjerumuskan karena dia juga tidak tahu. Saya malah memberikan kabar pada ibu, ibu lebih baik dalam membaca Quran, bacalah dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa sampai Nas, itu satu niatnya Lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Jadi jangan umpamanya ibu tergiur, ingin kaya, baca ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Ampunilah dosa-dosa Ibu Fatmawati ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musik dari orang tua sebelum Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang salah dalam membaca ya Allah, salah dalam berniat ya Allah, engkau keluarkan dari tubuh Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, terus dan santet yang ada pada tubuh Ibu Fatmawati ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Fatmawati ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah Ibu Fatmawati kesembuhan, mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Fatmawati bisa lebih meningkatkan iman dan ketakwaannya padamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Apa sekarang rasanya apa? Coba mikrofonku Iya, nggak apa-apa, ini proses keluar aja nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Hmm. Apa rasanya Ibu? Itu yang dari kerajaan jin itu proses keluar. Sakit bagian mana yang sakit? Istighfar aja Bu, udah santai aja. Istighfar astagfirullahaladzim, terus muji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini proses Pak Ustadz ya? Proses keluar, iya. Ini yang kerajaan jinnya proses keluar. Paling bentar lagi agak lebih ringanan, insya Allah. Jadi Pak Ustadz mengkonfirmasi sakit fisiknya Ibu betul-betul dari Iya, amalan yang pernah dilakukan iya, dulu iya, sama kiriman tadi Pak Ustadz. iya. Ya insya Allah, jadi ada beberapa kelompok jin yang memang berbeda. Jadi memang harus tahu sehingga enak. Lebih enakan kepalanya Bu? Lebih ringanan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat berkenalan di kerajaan jin ya Bu. Jauh-jauh Bu, Jadinya- pakai sepatu. Jadinya saya Pakai sepatu. apa yang harus saya baca, yang sering saya baca itu mesti saya baca lagi. Oke, saya akan kasih tahu. Ibu, bagaimanapun juga kita orang Islam itu kadang-kadang tidak tahu, bahkan ada orang yang kita anggap dia lebih tahu malah menjerumuskan karena dia juga tidak tahu. Saya malah memberikan kabar pada ibu, ibu lebih baik dalam membaca Quran, bacalah dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa sampai Nas, itu satu niatnya lillahi ta'ala. Jadi jangan umpamanya ibu tergiur, ingin kaya, baca ini, ingin anaknya rukun, baca ini, ingin hujan, baca ingin. Itu semuanya duniawi dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya di sini ketahuan bacaan itu sekalian saya keluarkan, ibu insya Allah kayaknya badannya lebih enakan. Amin, amin. Saya tidak tahu, benar enakan nggak sih? Enakan. Enakan ya? Iya, Alhamdulillah. Tadi pedis banget. Oh sabarlah Pedes. Bu. Iya, Ya namanya juga berkenalan dengan kerajaan jin, berkenalan dengan sihir, telur santet, ya begitu. Padahal nggak maksud berkenalan Pak Ustadz. Oh gitu. Memancing tapi Pak Ustadz ya. Kenapa? Memancing ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi lebih mudah masuk itu ilmu Lebih mudah hitamnya. masuk, karena memang mereka kerajaan jin itu tergiur kalau sudah ada pertempuran di dalam tubuh orang itu tergiur dia akan masuk.
Dan yang di dalam tubuh ibu ini lucunya ya, ilmu dari keluarganya yang ibu tidak tahu, ilmu keluarganya. Ilmu keluarganya itu memang nakal dia. Jadi di jalan tuh kayaknya sering nantangin jin-jin di pinggir jalan. Itu yang nakal. Makanya banyak jin yang masuk itu salah satunya. Iya. Terus kalau di jalan ngamuk, Pak. Oh sering ngamuk emang Pak ya. Kan bener. Itu Pak Ustadz kalau kayak keturunan bikit itu memang disengaja kah? Enggak. Dulu atau Jadi begini biasanya. Ini biasanya begini nih. Jadi pada waktu dulu kali ibu punya entah ayah ibunya, entah kakek neneknya atau uyut-uyutnya. Dari Datu. dari siapa? Datu. Jadi Dari dulu, ilmu dari dulu. itu biasanya diturunkan kalau dulu nih si yang punya empunya ilmu nih dia sudah kayak niat aku akan melindungi anak cucuku. Nah sudah. Anak cucunya nggak tahu apa-apa ya udah kemasukan aja. Gitu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kita seorang muslim harus paham. Dan inilah yang memang kita harus belajar bahwa gaib itu memang ada. Dan kita harus ngerti kepada siapa kita harus belajar. Jadi jangan sampai kita itu dikerjain atau kita ditololkan oleh orang pintar. Gitu, sehingga malah kita salah. Kalau seperti ini lebih enak kelihatan, oh yang ini diizinkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu, oh isinya ini, doanya seperti ini. Seperti itu aja doanya. Makasih Pak Ustadz, makasih. Tapi aku pribadi pengen nanya Pak Ustadz, Andi sama Bapak sama Ibu. Dari semua kerugian yang kemarin sudah terjadi, dari orang yang sudah mencelakai Bapak sama Ibu, Ibu sudah memaafkan belum? Jauh hari sudah. Sudah, Ibu sudah ikhlas. Sudah pas kita sudah berjuang, sudah titiknya sudah penat segala-galanya. Situ kita berdua sama anak-anak juga sudah kita ikhlasin. Ikhlasin ya. Walaupun kita kekurangan, ya sudah kita kelola yang kurang ini menjadi lebih gitu. Itu akan menjadi amal soleh dan nanti di akhirat itu ibu akan memetik hasilnya. Amin. Ikhlaskan semuanya karena Allah Ta'ala. Karena memang itu ada dalam Quran. Jika seseorang itu tidak mampu membayar hutangnya, ikhlaskan semuanya karena Allah Ta'ala. Itu nanti akan menjadi amal soleh di dunia. Amin. Ya Dan Allah, akan amin. menjadi pahala nanti di akhirat ibu. Gak usah khawatir. Amin ya Rabbal Amin ya Alamin. Allah. Iya, Pak Oke, Ustadz. nah ini terakhir nih aku tahu sih yang mencelakai Bapak, bikin Bapak babak belur itu bukan Ibu, tapi sesuatu yang merasuki Ibu. Tapi aku pengen mumpung Ibu sekarang sadar, Ibu minta maaf sama pemimpin keluarga. Coba minta maaf sama Bapak sudah Pegang celakai tangan kanan Bapak, Pegang kemudian tangan minta kanan Bapak, maaf. terus Ayo cium ibu. suaminya. Mudah-mudahan dengan saksi saya, mudah-mudahan lebih afdol kali ya. Dimaafkan gitu Pak Iya. Ustadz. Ya. Yuk, maaf. Bilang, Bapak jika aku sejak ini sering marah, itu nanti. Begitu kata-katanya. Abah, maafkan Mama ya. Kalau selama ini tanpa sadar ataupun sadar sudah menyakiti. Betul. Terus Mama minta maaf dan kerinduan Abah memaafkan Mama. Sudah dimaafkan dari dulu. Nah. amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Makasih. Amin. Udah lega ya sekarang ya. Jadi secara batin, secara fisik udah sembuh kan insya Allah ya. Amin ya. Bapak juga udah maafin ibu kan? Sudah ya, sudah lama memaafkan ya. Lawan juga kita kalau dia apa-apain. Makasih udah sabar hadapi ibu. Makasih sudah ikhlas hadapi ibu ya. Ada komentar Andi atau mungkin pesan buat Bapak sama Ibu? Semoga suatu hari kelak, suatu hari nanti, bukan cuma saya, cuma Mas Robi juga kalau punya istri bisa sabar bapaknya. Oh iya. Punya istri bisa saya juga ya Pak ya. Bapak hebat loh. Bapak harus buat buku. Menjadi suami yang sabar. Menghadapi istri yang kesurupan ya. Ya. Oke pemirsa, ini adalah akhir dari rahasia batin kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallah, makasih banyak Andi. Ya, sama-sama. Makasih Jadi banyak. kalau bisa menyampaikan pesan dari Pak Ustadz, sebisa mungkin jangan pernah menyalahgunakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kepentingan duniawi khususnya, ya Ibu ya. Karena apa yang Allah inginkan itu bukan berarti hanya semata tentang duniawi, tentang kekayaan, sehingga kita salah dan kita bisa mengundang kerajaan jin dan bisa merusak hubungan suami istri. Dan jika kalau misalkan Anda memang kira-kira punya anak yang dekat dengan dunia gaib, sedini mungkin ya Pak Ustadz, kalau Iya. bisa didoakan agar sembuh dan jauh dari hal-hal yang tidak baik ya.
Dan insya Allah Anda di rumah bisa memetik pelajaran pada hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya boleh. Salaman sama Pak Ustadz. Pelan-pelan.